Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nisa Fira Widayanti di mata kuliah Dasar Perencanaan Wilayah. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas terkait dengan materi urbanisasi. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian berpikir kenapa sih kota-kota besar di Indonesia khususnya itu semakin padat gitu ya, baik itu secara transportasi maupun manusianya itu semakin padat dan semakin banyak. Kota tentunya terus menjadi target bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupan dan mencari penghidupan, mulai dari menempuh pendidikan, bekerja, membangun relasi keluarga, sosial, bersosialisasi, hingga membentuk aktualisasi diri lainnya. Namun, keadaan pedesaan menunjukkan hal yang sebaliknya. Setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk desa secara drastis. Fenomena ini merupakan dampak dari adanya urbanisasi. Nah, apa sih urbanisasi itu? Baik, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan pertumbuhan wilayah perkotaan dengan begitu pesat. Menurut teori migrasi Ravenstein, perpindahan ini cenderung terjadi karena faktor ekonomi, pekerjaan, dan fasilitas yang lebih baik di kota. Secara ilmiah, urbanisasi dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama ini ada teori migrasi Ravenstein, Law of Migration. Ya, Ernest George Ravenstein mengembangkan hukum migrasi yang menjelaskan bahwa pola urbanisasi berdasarkan faktor-faktor migrasi. Sedangkan teori push and pull mengembangkan teori urbanisasi berdasarkan faktor dorongan push dan faktor tarikan atau pull dalam perpindahan penduduk. Nah, urbanisasi sendiri di Indonesia, menurut laporan World Bank berjudul Realizing Indonesia's Urban Potential, ledakan urbanisasi di Indonesia terjadi pada tahun 1980 sampai dengan 1990. Di data yang lain, World Bank juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Saat Indonesia tepat berusia 100 tahun. Jumlah itu setara dengan 70% dari total populasi Indonesia pada tahun 2023 yang diperkirakan sebanyak 273 juta jiwa. Nah, apa saja sih faktor penyebab dari urbanisasi? Yang pertama adalah faktor pendorong atau push factor dari desa, yakni adanya kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, lalu adanya bencana alam, lalu juga ada perubahan iklim, ketimpangan sosial, konflik etnis atau perselisihan lahan. Sedangkan faktor penarik atau pull factor dari kota, yakni adanya peluang pekerjaan yang lebih layak, pendidikan berkualitas di kota meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya adalah dampak positif dari urbanisasi. Yang pertama adalah peningkatan kualitas hidup. Urbanisasi juga memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Urbanisasi juga mendorong kemajuan teknologi dan inovasi karena interaksi yang lebih dinamis di kota. Lalu meningkatnya jumlah pekerja di kota mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang terakhir, yakni urbanisasi mendorong pembangunan jalan, transportasi umum, listrik, dan air bersih di kota. Sedangkan dampak negatif urbanisasi antara lain adalah pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan jumlah kendaraan sehingga kemacetan polusi udara dan suara menjadi masalah utama di kota besar. Banyak pendatang ke kota tidak mampu membeli rumah dan terpaksa tinggal di perumahan umum. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan kota, berkurangnya lahan hijau dan kerusakan lingkungan, dan yang terakhir adalah urbanisasi yang cepat tanpa perencanaan menyebabkan kenaikan angka kriminalitas seperti pencurian dan kejahatan. Iya, jadi itu tadi penjelasan terkait dengan urbanisasi. Terima kasih telah menyimak dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.